Assalamualaikum anak-anak. Hari ini ketemu lagi sama saya, Bu Heli. Nah, sekarang kita masih di sistem pencernaan pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan pada manusia, mulai dari mulut, lambung, usus, bahkan sampai nanti keluar atau sampai anus ya maksud saya. Nah, nanti kalian bisa catat penjelasan saya di buku catatan IPA kalian. Perhatikan apa yang saya jelaskan, dan saya harap jika kalian nanti tidak paham atau masih kurang jelas, bisa kalian pause videonya, kemudian kalian review kembali video saya. Oke, kalian siapkan dulu alat tulis kalian, kemudian jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kemarin kita sudah belajar tentang organ-organ yang berfungsi untuk sistem pencernaan pada manusia. Saya harap kalian tidak lupa dengan organ-organ beserta fungsinya. Ya, jadi ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus besar, ada usus halus, kemudian ada hati, ada pankreas, ada rektum, ada anus. Nah, sekarang Bu Heli akan menjelaskan terlebih dahulu makanan. Pertama kali makanan itu kita cerna dari mana awalnya. Kita mulai di mulut dan rongga mulut. Makanan masuk pertama kali yaitu lewat mulut ya. Jadi di mulut itu ada gigi, kemudian ada lidah, kemudian ada kelenjar air liur. Nah, pada saat kalian memakan atau pertama kali makanan itu masuk ke dalam mulut kita, maka makanan itu akan dikunyah atau dihancurkan oleh gigi kita. Selain itu, lidah kita juga akan bisa merasakan rasa dari makanan yang kita makan. Lalu di rongga mulut itu juga terdapat atau ada yang dinamakan dengan kelenjar ludah. Nah, di kelenjar ludah atau di kelenjar air liur ya atau saliva itu biasanya dia akan mengandung mukosa atau lendir. Nah, senyawa ini berfungsi sebagai antibakteri sehingga makanan yang kita makan itu akan dihilangkan dulu bakterinya. Ya. Kemudian di dalam kelenjar ludah itu juga terdapat enzim amilase atau biasa yang kalian kenal dengan nama enzim tialin. Enzim ini akan mengubah atau akan memecah molekul amilum menjadi maltosa. Ya, kemarin sudah saya jelaskan. Ya, selain itu dia juga akan melembutkan makanan sehingga di mulut kita itu terjadi dua proses pencernaan, yaitu ada pencernaan kimiawi dan ada pencernaan mekanis. Nah, tadi saya juga sudah menjelaskan bahwa lidah kita itu berfungsi untuk merasakan, yaitu rasa dari makanan. Ada asam, ada pahit, ada asin, ada manis ya, seperti itu. Oke, untuk bagian mulut saya harap kalian paham ya.
selanjutnya, setelah kita mengunyah makanan, maka makanan itu akan masuk ke esofagus atau yang biasa kita sebut kerongkongan. Nah, esofagus itu merupakan jalannya makanan untuk masuk ke dalam organ selanjutnya, organ pencernaan selanjutnya. Nah, nanti makanan itu akan berbentuk apa? Ya, bolus ya, yang akan masuk ke dalam faring. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa di faring itu terdapat katup apa? Epiglottis. Ya, itu ada katup pembatas yang membatasi antara sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Nah, nanti kerongkongan ini dia masuknya akan ke lambung. Ya, jadi di kerongkongan itu terjadi proses pencernaan mekanik, karena di dalam kerongkongan makanan itu juga akan dilembutkan melalui gerakan peristaltik. Oke, sekarang saya masuk ke lambung ya. Di lambung, makanan yang masuk ke lambung nantinya dia akan berkontraksi ya, mengaduk-ngaduk bolus itu tadi sehingga dia akan menjadi lebih lembut. Nah, nanti dia akan bertemu dengan getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung asam lambung atau HCl. Fungsinya apa? Kemarin sudah saya jelaskan, itu fungsinya untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Itu adalah fungsi dari asam klorida yang ada pada lambung kita. Perlu kalian ketahui bahwa asam klorida merupakan suatu larutan yang pH-nya asam ya, bersifat asam, memiliki pH kurang lebih 1 sampai 3, sehingga karena dia bersifat asam itulah sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selain HCl, di lambung juga terdapat enzim pepsin, di mana enzim ini nantinya akan memecah protein yang ada pada makanan menjadi pepton ya. Kemudian selain ada enzim pepsin, juga terdapat enzim renin. Di sini enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu. Nah, setelah itu makanan itu akan lebih halus ya, kemudian dia akan terdorong masuk ke dalam usus halus. Ya, usus halus itu merupakan cukup panjang ya ususnya. Kemarin saya jelaskan panjangnya sekitar 8,25 meter. Ya, kemarin juga sudah Beli jelaskan bahwa usus halus terdiri menjadi 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, ya, kemudian ada usus tengah dan ada usus penyerapan. Nah, di dalam usus ini makanan ini juga akan diserap, ya. Nah, nanti dari usus makanan ini akan masuk ke hati. Sebenarnya di usus itu juga diserapnya itu ada beberapa enzim yang terlibat di situ. Ada enzim lipase, kemudian ada enzim amilase dan enzim tripsin. Ya. Oke, kita masuk ke hati dulu. Jadi setelah makanan itu diserap oleh usus halus, maka makanan itu akan masuk ke hati. Fungsinya apa, Bu, kok masuk ke hati? Fungsinya agar makanan itu dinetralkan dari racun. Juga hati banyak fungsinya kemarin yang sudah saya jelaskan juga. Bisa kalian kaitkan juga dengan fungsi yang sudah kalian dapatkan kemarin. Kemudian dari hati makanan itu akan masuk ke pankreas. Nah, di pankreas ini terdapat enzim tripsin, juga ada enzim lipase. Enzim tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida, sedangkan enzim lipase akan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya. Dan juga di pankreas ini terdapat hormon insulin yang nantinya dia akan mengatur kadar glukosa dalam darah tubuh kita, dalam darah kita. Nah, jadi makanan itu tadi dari usus halus setelah diserap, ya, kemudian dia akan masuk ke hati untuk dinetralkan racun dan fungsi-fungsi lainnya. Di
diserap vitaminnya dan lain sebagainya. Kemudian makanan akan masuk ke pankreas. Nah, setelah dari pankreas, makanan itu akan masuk ke usus besar, ya, dimana di usus besar ini nanti makanan akan diserap sari-sari makanan yang diperlukan saja, sedangkan untuk sisa makanan yang tidak diperlukan, di sini dia akan masuk ke dalam usus besar untuk disimpan. Di dalam usus besar ini juga terdapat bakteri Escherichia coli, ya, yang membentuk vitamin K dan B12. Nah, sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut juga dengan tinja atau feses, yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, seperti itu. Jadi nanti makanan yang diserap, yang diperlukan oleh tubuh itu akan diserap oleh usus halus, ya. Dan makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh nantinya akan disimpan di usus besar untuk diubah menjadi feses, ya, yang kemudian feses ini yang akan kita buang. Makanan yang diserap oleh tubuh kita itu nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh kita melalui darah. Jadi nanti kita akan memperoleh energi, kita akan lebih sehat itu karena kita mengkonsumsi makanan. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanan makanan dalam tubuh kita atau proses pencernaan pada manusia, ya. Nanti kalian bisa simak video ini baik-baik, dan jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ke guru IPA kalian. Oke, saya tutup, ya. Nanti ini akan ada kelanjutannya.